Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Ya, nggak terasa sudah di weekend lagi kita. Sekarang sudah hari Jumat. Gue akan bikin video lagi sekarang. Video kali ini spesial karena gue baru banget baca bahwa sebenarnya Garmin bakal ngeluarin produk baru lagi. Wah, gila. Gue aja belum selesai nge-review nih Garmin Instinct Solar Edition. Dan sekarang Garmin akan ngeluarin produk baru lagi. Very special pasti. Dan massive banget, massive perkembangannya luar biasa. Dan saya rasa Garmin berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan para olahragawan atau sport enthusiast supaya bisa mendapatkan variasi produk yang dapat terjangkau. Oke, kali ini ada di series Forerunner. Saya waktu itu pernah bahas 935, saya pernah bahas Forerunner 35, saya pernah bahas 945 juga. Dan saya juga pernah bahas 245, dan kali ini hanya mock-up saja, hanya bocoran saja bahwa nanti akan diluncurkan Garmin Forerunner 745. Saya cukup kaget juga karena hari ini beritanya cukup ramai karena katanya akan dikeluarkan Garmin Forerunner 745. Kemudian gue kepo dong, so what's new about this new Garmin Forerunner 745? Kemudian gue recall dong ya, oh ya bener lah kalau gitu. Kemarin Garmin mengeluarkan 245 sebagai penerus 235. Kemudian juga setelah itu Garmin juga mengeluarkan pada saat yang bersamaan juga mengeluarkan Garmin 945 sebagai penerus Forerunner 935 sebelumnya. Dan juga tidak ketinggalan untuk di produk yang entry levelnya Garmin mengupdate Garmin Forerunner 35 sebagai pionirnya favoritnya para runner ya. Forerunner 35 kemudian diupdate menjadi Garmin Forerunner 45. Ya, ini buat saya belum pernah ngebahas Garmin Forerunner 45 ini buat saya menarik banget karena ini salah satu pengembangan yang cukup big development. Karena kenapa? Karena dulu Forerunner 35 kotak dan kemudian berubah menjadi bulat di Forerunner 45 yang jauh lebih bulat dan jauh lebih, buat saya sih lebih sporty gitu ya. Nah sekarang, sehingga kalau saya berpikir kenapa harus dikeluarkan 745, dan saya sempat mikir ya kenapa 735 XT itu tidak diupdate gitu, dan akhirnya terjawab. Jadi sebenarnya Garmin Forerunner 745 ini adalah kelanjutan daripada Garmin Forerunner 735 XT ya. Menarik banget. Kemudian gue coba kepo dong, sebenarnya apa sih yang terbaru yang ditawarkan dari the new Garmin Forerunner 745. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, dulu ada Garmin Forerunner 645 Music ya. Itu adalah series yang cukup populer juga. Cuman memang posisinya nanggung banget karena di antara 245 dan 945. Dia ada embel-embel musiknya dan waktu itu penjualannya kalau nggak salah bundling dengan earphone. Nah, kemudian sekarang diupdate ya di Forerunner 745. 745 saya rasa tidak hanya mengupdate si 735 XT, bahkan juga dia mengupdate si 645 juga. Karena kenapa? Di 745 ini banyak perubahan. Ya, yang paling penting adalah perubahan yang pertama adalah perubahan heart rate sensor ya. Tentunya kalau teman-teman tahu di series yang 45, 245, 945 itu sudah menggunakan heart rate sensor yang baru yang sudah support untuk pulse ox dan juga sudah ada body battery dan akan sudah jauh lebih keren tentunya. Kemudian yang jelas 745 sama seperti pendahulunya 735 XT dia sudah support untuk multi sport ya. Dan buat saya itu adalah mungkin ini salah satu optional buat teman-teman yang mungkin budgetnya nggak sampai buat beli 945. So ada pilihan nih yang jauh lebih terjangkau, yaitu Garmin Forerunner 745 ini. Jadi kalau 945 harganya terlalu mahal, mungkin jadi 745 nya akan jauh lebih bersahabat kayaknya. Sudah support juga multi sport juga. Jadi buat teman-teman yang suka duathlon, triathlon itu bisa menggunakan the new Garmin Forerunner 945. Kemudian pasti nanya dong, apa sih sebenarnya yang dipotong fitur-fiturnya daripada 945? Ya, yang pertama kali selain dia yang pertama dipotong adalah kemampuan baterainya tentunya. Kemampuan baterainya itu sudah jauh lebih separuh ya. Kalau nggak salah di sini diklaim bahwa the new Garmin Forerunner 745 itu smartwatch-nya tuh dia support sampai 7 jam, sedangkan kalau 945 dia supportnya sampai kalau untuk yang 745 bisa bertahan 7 hari, kalau sedangkan 945 dia bertahan 14 hari. Itu yang pertama kali ya.
Ya itu yang paling penting sih yang dipotong secara detail ya oleh Garmin. Nah, tapi secara fisik saya menarik nih. Karena saya lihat beberapa teman yang menggunakan 945 itu diameternya cukup besar. Nah, si 745 ini memiliki diameter yang jauh lebih kecil. Karena kenapa? Kalau Garmin 945, Forerunner 945 itu diameter 47 mili, sedangkan the new Garmin 745 diameternya itu jauh lebih kecil, yaitu diameter adalah 44 mili atau 43,8 mm. Jadi agak lebih kecil dan lebih handy lah ya kalau buat yang punya diameter tangannya kecil gitu ya. Sehingga yang dipotong adalah bezelnya akan jauh lebih tipis dibandingkan 945 yang jauh lebih tebal. Jadi sedangkan untuk layarnya tetap 1,2 inci dengan menggunakan resolusinya adalah 240x240 dan displaynya juga sama menggunakan MIP transflective. Dan karena ada pemotongan bezel ini memberikan si Garmin 745 ini jauh lebih ringan 3 gram gitu kan. Ya kalau di 945 dia 50 gram, sedangkan di Garmin 745 ini sudah 47 gram. Nah, secara fitur kurang lebih saya lihat di websitenya pun sama, tidak terlalu jauh beda untuk 945. Oke. Di sini ya cuma bedanya ada Maps-nya belum ada map. Jadi kalau di 945 sudah ada map, kalau di 745 itu belum ada mapnya. Kemudian juga apalagi yang dipotong. Oke, di sini justru 745 sudah Smart Trainer support. Saya nggak tahu untuk Smart Trainer tipe apa. Tapi itu yang paling penting adalah update-nya adalah dia sudah mengupdate the new sensor. Kalau teman-teman yang pakai 645, ngapain sih gue harus beli 745? Gue udah punya 645 Music. Yang paling penting adalah sudah ada perubahan the new sensor, dan tentunya juga sudah ada pulse ox ya teman-teman ya. Kalau misalkan lagi dalam keadaan COVID gini, pulse ox sangat penting untuk mengetahui kadar oksigen di darah kita. Karena katanya salah satu indikasi yang terkena COVID adalah hypopoksia. Kalau seandainya kadar pulse oxidation-nya itu di bawah 95%, itu adalah salah satu ciri-cirinya ya. Ya, itu yang paling penting the new updates-nya. Ada perubahan baterai, kemudian juga ada penambahan pulse ox, kemudian juga penambahan sensor baru dan lain-lain. Ya tentunya kalau dibandingkan antara 645 ya tentu akan jauh lebih maju, terutama sensornya itu yang paling penting. Nah, kalau teman-teman nanya kira-kira berapa sih harganya untuk si 745 ini? Di website belum disebutkan berapa harganya. Saya juga masih menerka-nerka. Tapi kalau kita ngambil bayangan sekarang adalah 945 kalau di website dijual 9,5 juta. Sedangkan 645 Music itu dijual 7,8 juta. Artinya si 745 ini kemungkinan besar di angka sekitar 8 jutaan, 7 sampai 8 jutaan. Jadi ya masih cukup mahal ya, tapi ya kita belum tahu nanti bagaimana rilisnya harga resminya untuk the new Garmin Forerunner 745. Tapi buat saya sih very interesting ya. Karena apa? Karena saya sih termasuk orang yang tidak begitu suka dengan smartwatch atau sportwatch yang ukurannya sangat besar karena pergelangan tangan saya kecil. Jadi saya lebih suka yang bezelnya lebih tipis, akan jauh lebih manis gitu ya. Sama halnya seperti teman-teman kalau lihat the new Garmin Forerunner 245 Music, itu bezelnya juga tidak terlalu besar dan jauh lebih tipis. Meskipun resikonya adalah kalau seandainya bezel lebih tipis, tentunya kalau terjadi benturan juga akan jauh lebih beresiko ya bezel lebih tipis. Tapi ini salah satu teman-teman yang mungkin gue pakai 945 gede banget ya, oke lah. This is the new Garmin Forerunner 745 adalah salah satu solusi buat teman-teman yang pengen punya smartwatch dengan fitur yang lengkap, tapi sudah memiliki fitur yang selengkap 945 tapi dengan diameter kecil dan tentunya kapasitas baterai yang jauh lebih kecil. Kalau teman-teman yang pengen yang advance ya pasti teman-teman silahkan pilih 945 buat teman-teman yang suka ultra atau mungkin yang suka goes berjam-jam gitu kan. Itu ada 945 udahlah semua lengkap. Tapi kalau pengen yang jauh lebih hemat dan tentunya dipotong baterainya dan jauh lebih terjangkau, 745 adalah salah satu pilihan yang saya rasa cukup affordable ya. Ya, jadi itu adalah salah satu yang sangat menarik banget. Ya, akhirnya terjawab ya. Teman-teman nanya, ya 735 XT diupdate apa enggak sih? Ya, ternyata 735 XT akan diupdate menjadi the new Garmin Forerunner 745. Ya, that's it ya. Sudah support semua teman, buat yang OWS tentunya, buat yang berenang pasti juga sudah support, buat yang cycling juga sudah support, dan tentunya secara garis besar fiturnya bersama, cuman hanya ada pemangkasan beberapa fitur dibandingkan 745, dan tentunya
sudah lebih update daripada the new the Garmin Forerunner 645 Music yang lama. Oke. Saya belum ada produknya, yang jelas nanti kita akan kasih lihat kapan-kapan the new Garmin Forerunner 745 ini kalau sudah ada di tangan saya, mudah-mudahan nanti saya dikasih kesempatan buat review juga. Kita belum tahu kapan. Yang jelas kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut silahkan buka websitenya di garmin.co.id. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Keep stay healthy and bye-bye.